Pemikiran peta zaman itu bukan pemikiran Semitik, tetapi pemikir yang berdasarkan dari pengajaran dari teolog Barat, Nelson Darby. Orang Barat itu selalu berpikir secara linear, maka ada pengajaran peta zaman tadi. Kemarin, sekarang, besok. Linear. Tapi kalau orang Yahudi itu berpikirnya apa? Sirkular. Jadi Anda bisa bayangkan di sini ada banyak sekali contoh-contoh dari peta zaman ini. Nah, jadi selalu menakut-nakuti. Ada chip gitu misalnya. Kalau harus ditempel 666, masa ini sudah kadaluarsa. Saat itu orang itu sudah rame bicara. Penyatuan ekonomi global. Sudah masuk pada akhir zaman. Itu zaman saya SMA dulu. Itu jadi nggak lucu lagi kalau kita bandingkan dengan satu sistem pembayaran seperti yang dimulai oleh Jack Ma. Dengan scan wajah untuk membayar. Namanya Alipay. Atau dengan iris mata. Para pengkhotbah yang bicara mengenai akhir zaman itu selalu apa? Membuat horor kitab Wahyu ini. Alkitab tidak bicara mengenai hal yang harfiah. 666 di dahi, 666 di tangan. Itu bicara mengenai apa? Mindset dan perilaku hidup di tangan. Jadi mindset itu yang di kepala, perilaku hidup itu yang di tangan, yang dimana umat Tuhan itu terpengaruh kepada raja yang berkuasa yang menempatkan dirinya seperti Tuhan. Pada saat itu siapa? Kaisar Nero. Nah, kalau orang Semit berpikirnya seperti ini. Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah terjadi akan ada lagi. Dan apa yang terjadi pada kitab Wahyu bisa terjadi pada masa-masa kemudian. Karena jemaat Kristus pun akan menemui orang-orang seperti Nero. Di masa kemudian di Eropa misalnya ada Hitler. Orang-orang di Niniwe sana, di Irak sana ketemu ISIS. Siapa sih di antara kita yang nggak punya kartu ATM? Emang antikrisnya sudah datang? Kan enggak. Jadi jangan terlalu fobia terhadap hal-hal ini. Jikalau satu teknologi itu tidak mengubah Anda untuk menyembah satu oknum sebagai Tuhan, jadi ya nggak usah terlalu fobia. Karena Alkitab kita itu sebenarnya mengajar kita untuk menggunakan akal budi. Untuk menilai, karena teknologi itu berkembang. Dan kita pun hari ini menikmati teknologi.